jantung atau pembengkakan, Mm-mm. nah itu silahkan dirujuk. Oh, Gitu. gitu. Sebaiknya dirujuk. Oke, iya. Nah, ini dok, saya jadi ingat dok, terkait tadi ya dok ya, irama jantung yang tidak teratur. Pernah tuh dok, saya dapat pasien itu katanya habis minum kopi dok, terus rasanya nggak karuan dok. Oh, Mungkin iya. nggak dok karena itu dok? Bisa saja karena kopi itu salah satu efeknya adalah satu meningkatkan tekanan darah, dia juga bisa meskipun sesaat. Kedua, dia juga bisa meningkatkan frekuensi detak jantung. Ya, jadi kalau memang basicnya ada potensi terjadi gangguan irama, hati-hati kalau minum kopi. Bisa terpacu. Gitu, terpacu dan terpicu. Gitu. Oke dok. Nah itu potensinya sendiri tuh kira-kira dari apa dok? Dari turunan apa dari apa dok potensinya itu yang dimaksud dok? Nah itu bukan keturunan kalau itu. Itu memang ada gangguan di sirkuit lah, istilahnya sirkuit listrik di dalam jantung. Oh gitu. Kalau sudah pernah minum kopi kok terus deg-degan, berdebar kenceng ya, kemudian alhamdulillah bisa sembuh. Kalau bisa jangan minum kopi lagi, supaya tidak kumat. Gitu. Karena resiko kumat pasti ada berarti. Iya. Berarti ini jangan coba-cobanya banyak ya dok ini ya kalau sakit jantung ya dok. Soalnya jantung itu benar-benar motornya ya dok ya, motornya tubuh kita, sehingga benar-benar harus dijaga. Jangan sampai terjadi keluhan-keluhan seperti yang sudah disebutkan tadi, sesak, nyeri dada, keringat dingin ya. Nah itu kita udah harus aware banget, udah buru-buru ke IGD aja gitu. Nah dok, kalau sejauh ini nih dok, kira-kira tipsnya apa nih dok yang perlu kita jaga untuk kesehatan jantung kita, yang bisa kita ringan lah dok, yang bisa kita ambil. Jadi untuk awam ya, jadi yang pertama adalah harus cek kesehatan secara rutin. Rutinnya tuh kira-kira berapa, sebulan sekali atau gimana dok? Kalau kondisi sehat ya, usia di atas 40, silahkan untuk periksa minimal tensi dan laborat, kolesterol, gula darah ya, itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali ya. Kemudian enyahkan asap rokok. Ya, jadi baik perokok pasif, aktif dan perokok pasif itu sama-sama jeleknya. Betul. Ya. Kemudian olahraga teratur, ya, olahraga teratur, kemudian istirahat yang cukup, ya, dan kontrol stresnya. Gitu. Nah, kalau cewek tuh kayaknya susah ya dok, yang kontrol stres ya dok ya, bener nggak sih dok? Oh sama, ya, kalau itu nggak cuma cewek doang, cowok dan cewek semua ya. Apalagi zaman sekarang ini perubahan sangat cepat ya, itu pasti semua orang akan stres. Kayak kemarin ada BBM naik sudah stres semua. Pasti. Demo ya dok. Itu udah stres semua itu. Ya, cuma bagaimana kita mengontrol stresnya. Nah, itu yang dimaksud. Betul. Iya. Oke, dok. Nah, dok, sepertinya sudah ada penanya nih, dok. Kita mulai ya, dok ya. Untuk penanya pertama, dok, apakah penyakit jantung bisa menyebabkan sesak gitu? Dijawab dulu ya, dok ya. Yang pertama, Jadi sesak yang dimaksud jadi gimana ya saya ngomongnya ya. Jadi yang definisi sesak ya. Iya, betul. Definisi sesak itu pasien yang di mana kita itu merasa haus akan udara. Bahasa Jawanya itu air hunger ya. Jadi haus udara atau shortness of breath. Jadi nafasnya pendek-pendek. Sehingga penampakannya itu ngos-ngosan. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu pernah lihat orang habis lari ya atau olahraga yang berat, nah itu napasnya kan ngos-ngosan itu. Benar. Nah, itu normal karena dia olahraga. Iya, betul. Tapi kalau nafas seperti itu terjadi pada saat tidak
berolahraga atau aktivitas yang ringan, nah itulah yang disebut dengan sesak. Nah, penyakit jantung bisa menyebabkan sesak, seperti penyakit jantung katup tadi, ya. Kemudian semua penyakit jantung yang sudah mengarah atau ada gejala dan tanda-tanda dari gagal jantung, itu bisa muncul keluhan sesak nafas. Jadi ngos-ngosan cara Jawanya. Bahkan yang nyeri dada tadi juga kemungkinan ada seseknya ya dok nah, ya. Kalau nyeri dada kadang-kadang karena keluhan nyeri dada angina tadi ya, itu rasanya seperti tertindih. Kadang-kadang memang orang nyebutnya sesak. Tapi sebetulnya itu bukan sesak. Kalau yang disebut sesak beneran itu adalah napasnya seperti diburu, menggeh-menggeh, ngos-ngosan. Ini ampek mungkin ya dok ya. Ampek lebih. Gitu. Pegah ya dok ya. Next, pertanyaan kedua. Dok. Nah ini tadi dok, kalau habis olahraga boleh mandi langsung nggak dok? Nah, baiknya air hangat atau air dingin? Ya. Jadi ini hampir sama dengan mungkin Bapak Ibu ada yang seneng pegang kendaraan ya. Sama dengan kalau Bapak Ibu punya mobil atau sepeda motor, kondisinya habis buat kebut-kebutan ya, habis olahraga ya. Habis itu berhenti, nah coba disiram dengan air dingin. Kira-kira ngebul gimana? Bukan hanya ngebul, itu dalamnya akan lebih cepat rusak. Ya karena ada perubahan suhu yang drastis. Sama dengan orang olahraga itu tubuh itu akan lebih hangat. Ya. Kalau kita langsung mandi, terutama air dingin, nah itu akan sangat membebani jantung. Gitu, karena pembuluh darah yang tadinya melebar karena olahraga ya, tiba-tiba disiram air dingin, dia harus mengkeret ya, menyempit lagi. Nah, itu beban jantung akan tinggi. Itu bahaya. Nah, sekarang gimana kalau dengan air hangat? Air hangat, namanya air hangat tetap itu air ya. Iya, betul. Nanti setelah disiram begini hangat, tapi begitu airnya turun ya jadi air dingin. Nah itu juga berbahaya. Jadi sebaiknya kalau habis olahraga, apalagi masih berkeringat, ya pori-porinya juga masih lebar, itu istirahat dulu, angin-angin dulu, kipas-kipas dulu.